yang menarik. Semua orang yang bertobat melihat masa lalunya sebagai sesuatu yang memalukan, udah pasti. Walaupun lebih kaya mungkin, lebih terkenal mungkin, ya lebih disegani, ditakuti orang mungkin ketika lagi jadi mafia, lagi jadi bandar narkoba, lagi jadi playboy. Tapi kalau orang yang sungguh-sungguh bertobat, kalau ngeliat ke belakang tuh cuma bisa malu. Karena itu yang terjadi. Ya. Enakan mana? Merdeka atau diperbudak? Tapi itulah manusia. Kita punya kecenderungan untuk selalu, kayaknya asikan dulu pas gue belum sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya, akhirnya mereka ngedumel dan Tuhan membuktikan bahwa kalau dia panggil, kita keluar dari perbudakan menuju visinya dia. When there is vision, there will be provision. Ketika ada visi, pasti ada penyediaan. Dan Tuhan membuktikan penyediaan ini dengan menurunkan roti dari sorga. Ya, bukan cuma burung puyuh, tapi juga roti dari sorga. Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu, kata Musa. Ya, ayat 31 kita langsung loncat. Penggambarannya mana itu seperti apa sih? Umat Israel menyebut namanya mana seperti tadi pertanyaan mereka. Mana? Apaan nih? Ya, warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Unik. Dari sorga turun. Jatuh dari sorga gitu aja. Tuhan yang kasih setiap hari dan uniknya ini cuma bisa bertahan sehari. Kalau kita simpan sehari misal disimpan ngambilnya, jadi masing-masing orang tuh ngambil berdasarkan keperluannya aja, kebutuhannya, karena nggak bisa disimpan, karena kalau disimpan besoknya tuh basi. Uniknya kecuali kalau hari Sabtu. Kalau zaman itu kan hari Sabat tuh hari Sabtu. Hari Jumat kalau disimpan, Sabtu masih bisa, karena Sabtu itu nggak boleh ngapa-ngapain. Hari Sabat itu benar-benar pure nggak boleh ngapa-ngapain. Nah, kalau zaman sekarang tuh kayak kita kerja 6 hari, hari Minggu ya buat Tuhan gitu. Hari Minggu mestinya nggak dipakai buat kerja, tapi buat ibadah, buat mensyukuri semua yang Tuhan beri, untuk mengingat bahwa semuanya ini dari Tuhan. Dan benar-benar si roti ini nggak bisa disimpan. Jadi orang tuh nggak bisa serakah ngambilnya. Nggak bisa ngumpulin di timbun gitu buat besok tuh nggak bisa, karena basi langsung. Ya, ini penggambaran yang menarik tentang penyediaan dari Tuhan setiap hari, dan ini yang akan aku bahas ya, tentang penyediaan yang sebenarnya adalah bonus, karena ketika berbicara tentang mana, Tuhan Yesus di perjanjian baru di Injil Yohanes, ya Yohanes 6, teman-teman bisa ke situ. Gue akan habisin waktu kita di sini, ada sekitar 10 ayat. Dan nanti ayat terakhir dari Matius 4. Kata-kata yang keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri ketika dia dicobai iblis di padang gurun. Ya, pencobaan Yesus di padang gurun, pencobaan Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Kita akan merasakan pencobaan ini juga dalam hidup kita. Kita akan sepertinya dicobai di dalam hidup ini, tapi kita tahu Alkitab memandangnya, firman Tuhan memandangnya sebagai ujian iman. Tujuan pencobaan untuk menjatuhkan kita, tapi tujuan ujian selalu untuk naik kelas. Ya, sebelum naik kelas dalam hal apapun dalam hidup, kita akan ngalamin namanya ujian. Ya, dan pencobaan dalam hidup harus kita bisa pandang secara tepat sebagai ujian iman yang akan menghasilkan nanti ketekunan dan tahan uji dan pengharapan. Oke, kita ke Yohanes 6 ayat 25 sampai 35. Penggambaran di perjanjian lama mana itu benar-benar pure cuman makanan sehari-hari, kebutuhan kita sehari-hari. Tapi kita tahu, kita akan harus sampai ke kesimpulan bahwa yang kita butuhkan dalam hidup ini yang terutama itu Kristus. Yaitu Kristus. Maka kita mengenal lagu yang berkata Christ is enough. Christ is enough for me, everything I need is in you. Dan ini nggak bisa cuma dinyanyiin doang, di momen kayak gini, di pas pandemi gini kita baru ngalamin sendiri. Apa artinya? Kristus itu cukup dan yang lainnya cuma bonus. Kalau bisa makan, puji Tuhan. Kalau makannya belum bisa jalan-jalan, dan apapun yang bisa buat kita bertahan hidup. Ya, udah 2 bulan ini, 2 bulan lebih bahkan, penghasilan gue nggak ada sama sekali. Maksudnya pure berdasarkan anugerah Tuhan lewat orang-orang yang gue nggak tahu dari mana, juga banyak kali tiba-tiba mau berkatin aja dari apa yang gue lakukan, ya dengan pelayanan yang jujur semuanya dirombak, semua pelayanan cancel, dalam dan luar kota. Dari gereja sampai persekutuan semuanya cancel, dan gak ada pemasukan yang pasti dalam 2,5 bulan ini. Tapi ada aja cara Tuhan untuk menyediakan bagi anak-anaknya, karena Tuhan tuh papa, dan dia bukan papa yang bisa panik besok anak gue makan apa ya. Nggak, Tuhan tahu persis, dia akan kasih kita makan. Dia Bapa yang baik soalnya. Ya, kita mungkin semua kita ngalamin krisis ini, pandemi ini, tapi
Aku belum ketemu. Maksudnya sejauh ini yang benar-benar besok nggak tahu mau makan apa dalam artian habis itu mati. Belum. Karena kita puasa itu bisa 3 hari itu masih kuat. Maksudnya 3 hari nggak makan tuh masih bisa. Sebenarnya kita belum sampai tahap yang nadir seperti itu. Ya, tapi kalaupun sampai ke sana, aku percaya Tuhan ada aja caranya untuk mempertahankan kita, untuk kita tetap hidup. Kalau Dia memang pengen kita masih hidup dan melakukan kehendaknya. Tapi yang aku mau bawa kita merenungkan malam ini adalah memahami kalau ada visi Tuhan dalam hidup kita, Dia akan menyediakan. When there is vision, there will be provision. Dan penyediaan utama dari Bapa di sorga itu sang roti yang dari sorga, namanya Yesus Kristus. Ya, Yohanes 6 ayat 25 sampai 35 kita baca dulu secara cepat aja untuk dapetin maksudnya. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Guru, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Kapan? Kapan nyampe?" Gitu ya bahasa gampangnya tuh. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Jadi sebelumnya Yesus ngasih makan 5.000 orang pakai bahkan 20.000 orang pakai 5 roti dan 2 ikan. Jadi mereka langsung kena skakmat, ada udang di balik bakwan. Lu nyari gua karena lu nyari makan kan katanya. Jadi dalam hidup apa ya? Semua kita ikut Tuhan dengan motivasi masing-masing. Nggak semuanya murni, semuanya punya udang di balik bakwan. Ada yang nyari jodoh, ada yang pengen kaya, ya nggak ada bedanya sama pesugihan. Mau jadi uang sugih, apa bedanya? Maksud gue, kalau lu nyari Yesus buat nyari dapat kaya tuh kayak orang pesugihan. Sama bedanya pesugihannya ke Yesus. Sama-sama ngaco. Maksudnya kita nggak nyari sesuatu ketika kita ikut Tuhan. Kita ikut Dia bukan untuk mendapatkan sesuatu. Kita ikut Dia karena telah mendapatkan segalanya. Dan segalanya hari ini yang aku pengen bahas. Ya mana setiap hari punya nama, namanya Yesus. Coba lihat. Ya, lu nyari gua bukan karena ngeliat mujizat, tapi karena lu udah makan roti dan lu kenyang, lu pengen balik lagi. Ya mau dapat nyari makanan gratis, kata Tuhan Yesus. Ya, ayat 27 bilang gini, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Ya, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, 28, "Apakah yang harus kami perbuat? Ya, supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Artinya, ini dia bagian kita percaya kepada Yesus. Bagian kita percaya kepada Tuhan. Ya, belajar percaya bahwa Tuhan itu Papa. Nah, kita anak-anaknya, Dia nggak akan membiarkan kita kelaparan, ya, kekurangan. Coba lihat. Terus ayat 30. Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu?" Lihat, kita kan selalu gitu kan. Kita tuh butuh alasan untuk percaya sama Tuhan. Kalau emang Tuhan, ya bikin sesuatu biar gue percaya kan gitu. Ya. Terus Tuhan Yesus bilang gini, "Pekerjaan apakah yang kau lakukan?" Mereka nanya lagi. "Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Itu sebuah tanda yang benar-benar di depan hidung mereka. Lu bisa bikin tanda yang lebih hebat apa lagi? Ya, mereka dulu dikasih makan dengan cara ajaib kayak gitu. Ya, dan makanya mereka percaya. Ya, apa yang bisa lu perbuat untuk kita bisa percaya? Ayat 32, Tuhan Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga. Ya, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Ayat 34, mereka lanjut lagi. "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "I am." Akulah roti itu. "Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Dan tentunya kita tahu yang Yesus bicara, sebenarnya bicara tentang kelaparan dan kehausan dari jiwa kita. Ya, karena orang bisa punya seluruh dunia, tapi tetap kosong jiwanya. Kita tahu dunia ini dan segala isinya nggak bisa memenuhi kebutuhan kita akan Tuhan. Ya, Yesus bilang, "Barang siapa datang kepada aku adalah roti hidup, I am." Saya itu roti yang dari sorga itu. Yang pas zaman dulu di padang gurun itu cuma penggambaran aja.
Saya dia. Saya orangnya. Kalau barang siapa datang kepada saya, ya nggak bakal lapar lagi. Percaya kepada saya, tidak akan haus lagi. Ya, dan ini yang mesti kita renungkan sebagai orang Kristen di momen pandemi seperti ini, di momen sulit seperti ini, kita baru diuji apa yang kita nyanyikan selama ini. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Apakah iya? Ya, apakah iya? Saatnya diuji sekarang. Karena nyanyi aja gampang. Ya, iman kita diuji. Apa kita sungguh percaya atau cuma nyanyi karena tahu lagunya? Karena lagunya enak, karena terbawa suasana, atau karena jiwa kita benar-benar menyadari bahwa yang utama dalam hidup saya itu Kristus, sisanya itu bonus. Ya, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ya, kalau bisa yang lain-lain itu bonus. Jadi ketika yang bonusnya ini lagi nggak bisa dinikmatin semua, nggak bisa jalan, nggak bisa nongkrong, ya nggak bisa semuanya. Kita ngerasa cukup, nggak jadi garing, bosen, gabut. Apalagi istilahnya buat anak-anak alay yang nggak tahu tujuan hidupnya. Apalagi, ya. Karena udah cukup memuakan buat saya ngedenger orang Kristen yang bisa ngomong kayak gitu. Artinya dia nggak tahu buat apa dia hidup. Ya, buat apa dia hidup, buat apa dia di sosial media, misalnya punya Instagram, di Facebook, di YouTube. Dia nggak tahu buat apa dia hidup. Kadang gue ngeliat YouTuber lebih tahu buat apa dia hidup daripada orang-orang yang cuma sekedar nonton YouTube. Mereka tahu. Ya, berapa dari mereka jadi itu karir malah. Main game. Bukan cuma main game. Jadi karir. Jadi gamers. Yang tiap hari tuh ada target. Main tuh minimal 3 jam. Kontrak $25.000 untuk setahun. Tapi tiap hari wajib main 3 jam. Dan direkam. Itu kerja loh. Ya makanya teman-teman bisa lihat yang Lex lagi sakit. Di rumah sakit. Pakai infus masih main game. Soalnya itu kontrak. Ya, jadi kayak enaknya begitu doang. Oh nggak begitu doang. Hidup tuh nggak ada yang begitu doang. Tapi kita tahu nggak buat apa kita hidup. Ya, karena nggak mungkin. Saya percaya selama kita masih hidup, kita tuh pasti masih bisa berbuah. Akan tetap mestinya bertumbuh dan masih bisa berbuah. Dan Kristus memberikan hidup itu. Yesus memberikan yang saya bilang sebagai tujuan hidup. Karena orang kalau nggak punya tujuan, pasti bosan. Bosan tuh jeritan jiwa ketika manusia tuh nggak menyadari atau lupa buat apa dia hidup. Atau bahkan nggak tahu, paling amit-amit kasihan orang tuh banyak yang nggak tahu buat apa dia hidup. Tapi kita sebagai orang Kristen kita tahu kalau Tuhan hidup dan mati buat kita, artinya kita tahu tujuan hidup kita adalah apa? Kita hidup dan mati buat Dia. Ya. Semua dari Dia, oleh Dia, untuk Dia dan bagi Dia mestinya. Dan Yesus bilang, "Akulah roti hidup itu. Datang kepadaku kamu akan menemukan tujuanmu berada di bumi ini." Ya, dan ini kata-kata yang pernah Yesus sebut juga di Yohanes 4 ketika ada perempuan Samari yang kosong jiwanya. Ya, dia udah menikah atau entah menikah atau enggak, cuma punya hubungan udah 5 kali sama 5 laki-laki yang berbeda. Tapi kosong, dia terus mencari pemuasan dari jiwanya. Kenapa masih kosong ya? Padahal saya beragama loh, saya beribadah di gunung ini. Ya. Saya gitu, saya udah pernah 5 kali nyoba. Dan saya berpikir ada satupun dari kelima itu yang bisa memenuhi kekosongan jiwa saya, tapi nggak ada yang bisa. Dan Yesus bilang, I am. Ya kalau lu minum dari gua, lu nggak akan haus lagi. Bahkan lu bukan cuma nggak haus, tapi lu akan seperti mata air nanti yang memancarkan. Artinya lu akan hidup dan berkelimpahan. Nanti di Yohanes 10 ada ayat itu. Ya artinya hidup lu jadi berbuah nanti. Orang justru akan bisa diberkati lewat kehadiran lu di muka bumi ini. Ya, dan mana setiap hari bicara tentang apa? Bicara tentang Yesus. Ya, sebelum kita menyadari siapa yang kita punya. Ya, sebelum kita datang kepada Yesus, kalau bahasa di ayat ini, kita nggak pernah tahu apa itu cukup. Coba tanya sama koruptor. Koruptor tuh duitnya banyak. Jangan salah. Ya. Gue yakin pertama kali mereka kerja dulu gaji 400, mereka bersyukur tapi sebentar doang. Terus mereka pikir gini, aduh, coba gaji gue 4 juta nih nggak kayak gini keadaannya. Ya nggak? Akhirnya gaji 4 juta. Nah, mikir lagi, aduh coba 40 juta nih nggak kayak gini nih, nggak susah nih bayar cicilan. Udah 40 juta tuh. Terus nggak ada puasnya. Aduh coba 400 juta.
pasti mantep nih. Udah 400 juta, masih korup juga. Gila gak? Lihat gak? Sebelum kenal Kristus, kita tuh nggak tahu cukup itu apa. Nggak tahu ya. Cukup itu mitos. Kenapa? Karena jiwa ini akan terus mencari. Ya, jiwa ini terus kosong, mencari siapa yang bisa isi, dan di dunia ini nggak ada yang bisa. Yang bisa isi cuma Yesus. Ya, tujuan kita hidup mestinya. Oh, gue tutup dengan ayat ini, Matius 4 ayat 2-4. Yang menarik dari mana yang cuma bisa dimakan hari itu doang dan besok basi, itu bicara juga sama. Di doa Bapa Kami kan, gue nggak tahu teman-teman masih ada yang berdoa dengan prinsip doa Bapa Kami atau enggak. Bukan penyebutannya kayak mantra ya, sampai lu hafal gitu, bukan. Apalagi diulang berapa kali gitu kan. Kalau ngobrol sama teman-teman yang Katolik kan selalu gitu. Gue ulang pas temennya ada yang kesetanan, gue ulang doa Bapa Kami sampai 12 kali bro. Dan itu manjur. Gue bilang ya elah itu bukan mantra cuy. Ya, itu sikap hatinya mesti seperti itu. Salah satu poin doa Bapa Kami apa? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya, bukan minta kelimpahan, bukan minta yang 80, 60, 80, 100, bukan. Mintanya cuma cukup buat hari ini doang. Mau tahu kenapa? Biar kita akan selalu dalam keadaan membutuhkan Tuhan. Nggak ada momen di mana kita udah nggak perlu Dia, karena kita udah punya lebih dari cukup. Nggak ada. Kita akan selalu bergantung sama Tuhan, dan kita berdoa seperti itu. Ya, berikan kami hari ini cukup buat hari ini, karena besok kami akan minta lagi. Artinya kalau kami hari ini bertahan karena mengandalkan Tuhan, kami tahu besok kami akan bertahan, karena kami tetap mengandalkan Tuhan besok seperti hari ini. Ini momen-momen kayak gini, kita punya kesempatan untuk kayak menguji jiwa kita. Benarkah Kristus cukup atau kita mesti ada yang lain? Mesti mencari yang lain. Ya, Matius 4 ayat 2-4 ayat terakhir. Dalam keadaan dicobai, ya seperti kita mengalami, saya percaya ini sebenarnya kalau bahasa dunianya pencobaan hidup. Ya, pencobaan yang dari Allah atau teman-teman yang lagi lebaran hari ini. Tapi orang Kristen nggak percaya. Kita percayanya Tuhan kita itu tidak dicobai dan tidak mencobai. Ya, Yakobus 1, 13, 14. Enggak, Tuhan nggak mencobai, Tuhan tuh menguji. Ingat, tujuan pencobaan untuk menjatuhkan. Tujuan ujian untuk mengangkat kita naik kelas. Dan aku percaya pandemi ini dibutuhkan buat anak-anak Tuhan untuk lebih sungguh menghidupi ya, Christ is enough. Kata-kata itu. Ya. Matius 4 ayat 2-4, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam. Lebih dari sebulan nih. Ya enggak? Akhirnya laparlah Yesus. Ya iyalah, manusia biasa pasti lapar. Lapar, aus, ya. Bisa ngerasain sakit, kecewa, sedih. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, iblis. Ngomong sama Yesus. Ya. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ini menarik, kenapa? Karena iblis datangnya telat. Ya, iblis datang dengan pencobaan, mencoba Yesus pakai makanan ketika makanannya udah boleh dimakan sebenarnya. Cuma belum ada makanannya. Ya. Ya enggak? Dia terlambat tuh. Waktu puasanya udah beres, artinya udah saatnya berbuka bagi daerah padang gurun dan sekitarnya sebenarnya. Iblis baru datang. Telat sebenarnya. Ya, dia udah telat, bego lagi. Ya, begonya dari mana? Dia bilang gini, jika engkau anak Allah, ya, coba ubah batu ini jadi roti. Wah, untung Yesus bukan orang Ambon. Kalau Yesus orang Ambon kayak gue, kelar nih setan. Ya, gue bilang, nggak usah banyak bacot loh. Nggak usah nih batu gue jadiin roti, lu aja gue jadiin roti, bawel. Kan gitu, ya dong, bisa kan? Anak Allah, apa yang nggak bisa? Ya kan, tapi yang menarik, keteladanan dari Yesus adalah apa? Dia bukan ngomong tentang itu. Dia malah ngomong sesuatu yang lain, yang powerful banget. Dia bilang gini, tapi Yesus menjawab, ada tertulis. Karena Yesus tahu ini apa? Pencobaan. Ya, ini ujian nih. Kalau dari bahasa, kalau sudut pandang surganya, dia ngeliatnya sebagai ujian. Ya. Jadi jawabannya nggak kayak membuktikan diri, gue bisa. Gue anak Allah, gue ubah nih batu jadi roti. Nggak. Kalau Yesus melakukan itu, kalah sama setan. Ya, nggak lulus ujian berarti. Ya nggak? Coba lihat. Dia jawab apa? Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja.
tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, di momen pandemi ini sejujurnya, kita lagi dibawa kepada kerohanian yang semestinya. Karena sebelum pandemi, yang kita punya bukan kerohanian, keagamawian. Itu yang kita punya. Ya kan? Kita pelayanan, tapi dosa jalan terus. Ini kan, doanya juga males-malesan. Baca Alkitab juga, ya, kalau lagi nunggu waktu lah. Disempet-sempetin. Tuhan kayak dapat remah-remah gitu. Ya. Dan kayak gitu aja, kita pikir udah Kristen dengan cara seperti itu. Kita nggak punya hubungan yang benar sama Tuhan. Kita di mulut doang, crisis enough, tapi terus nggak pernah puas dalam hidup tuh. Udah dapat ini, nggak bisa bersyukur, pengen lebih lagi, pakai cara-cara curang, cara-cara pokoknya gue pengen lebih lagi. Itu tanda orang-orang nggak bisa bersyukur itu karena dia nggak pernah rasa cukup. Tapi sekali lagi, bahkan saya pun dengan jujur harus mengakui, saya baru merasakan cukup itu ketika Kristus hadir di hidup saya. Sebelum itu saya nggak tahu apa itu cukup. Belum tahu. Ya, pikir kalau main game ini kalau udah selesai nih, habis itu asik nih, cukup. Oh enggak. Kata siapa? Ratusan, ribuan game menanti di belakangnya. Ini enggak? Oh udah nih, gue kelarin dulu nih maraton DVD drama Korea yang ini nih. Ntar pasti kalau abis ini kelar nih, pasti ada rasa puas. Pasti gue nggak mau nonton lagi. Oh, kata siapa? Masih ratusan lagi. Ya, pelakor di belakangnya masih, ya kan? Beberapa di sini kan ada pelakor nih, kayaknya muka-mukanya nih. Ya, penikmat telenovela Korea, pelakor. Penikmat telenovela Korea, pelakor. Banyak kok muka-muka pelakor di sini saya lihat kok. Ya. Percaya deh, abis itu selesai, oke. Abis The World of the Married itu selesai, pasti masih ada lagi yang lain-lain menanti di belakangnya. So, ayolah, masa udah di momen kayak gini aja nih, sebenarnya kita bisa punya quality time sama Tuhan. Ya mengejar ketertinggalan kita sama Tuhan. Mesti bisa lihat bahwa bener loh, ternyata hari-hariku tuh Kak, aku tuh bener-bener nggak hidup tuh dari apa yang aku makan doang hari ini, tapi dari apa yang Tuhan bilang. Ya, apa yang keluar dari mulut Tuhan itu yang menentukan kapan saya mati, kapan saya masih bertahan hidup, itu Tuhan yang nentuin. Jadi kalau saya masih hidup, ya hendaknya saya memberi buah sebenarnya mestinya. Saya melakukan apa yang Tuhan mau saya lakukan. Walaupun nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa kemana-mana bukan berarti nggak bisa ngapa-ngapain loh. Kata siapa? Ya kita hidup di era sosial media, kemajuan teknologi ketika kita bisa pakai semua yang ada sekarang untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Ya. Menjadikan semua bangsa muridnya. Ajar mereka melakukan apapun yang kuperintahkan kepadamu. Kita bisa lakukan ini kok. Ya, saya contoh sederhana dari orang, bukan siapa-siapa yang pakai sosial media untuk Tuhan. Dan berakhir somehow diberkati lewat ini. Sekali lagi, ya ada aja cara Tuhan. Ya tiba-tiba ada yang minta inilah. Tiba-tiba orang kepikiran bikin, wah aplikasi belajar online nih bakal laku nih karena belajar dari rumah. Akhirnya mereka lihat saya, followernya lumayan banyak, terus pendeta kan. Anaknya juga masih SD, ditawarin deh tuh. Kalau bahasa kerennya endorse. Ada aja cara Tuhan. Saya nggak tahu dapat duit dari mana, pelayanan semua batal kok, ada full time. Ya, tapi ada cara Tuhan di situ. Terus bulan ini kan kenaikan kelas nih. 2 bulannya kontrak. Ada aja cara Tuhan. Ya, tiba-tiba mereka bilang, aduh kita lanjutin nanti aja ya Kak, abis tahun ajaran baru dimulai. Berarti bulan ini kan nggak dapet nih. Tiba-tiba sekolah anak gua tuh nawarin, Kak boleh nggak bikin story? Pak, sorot anak-anaknya aja lagi belajar di rumah, testimoni tentang sekolah. Ya udah, bikin, niatin ya kan, belajar ngedit di rumah, nyorot sendiri. Terus belajar di tempat semua nggak bisa, saya nggak bisa gitu-gitu. Ya, istriku bikin naskah, ada aja. Dan itu penggantinya buat bulan ini dari situ. Tuhan kasih makan saya dengan cara yang aneh-aneh, yang kalau saya renungin tiap hari itu cuma bisa nangis doang. Tapi itu yang duniawi. Tapi pertama dimulai dari apa? Kepuasan atau rasa cukup yang dari dalam. Ketika Kristus hadir di hidup saya. Ini seringkali. Oke, aku tutup dengan ini. Sebelum Kristus jadi satu-satunya yang lu miliki, lu nggak akan menyadari bahwa dia satu-satunya yang lu butuhkan. Dengerin. Christ, ya, seringkali Christ itu baru
is all you need. Oke, seringkali Kristus itu baru yang satu-satunya yang lu butuhkan. Ketika Kristus, ya hanya ketika lu bisa ngomong gitu, ketika Kristus lah satu-satunya yang lu punya. Ya dan ngomong kayak gini, cuman Kristus yang gue punya, gue nggak punya apa-apa lagi. Ya. Jadi berkat bisa, bisa, tinggal bantu repost aja siapapun yang bikin usaha kecil. Ya gue repost aja, ada yang nanya, berapa kak biayanya? Nggak usah, ngapain. Cuman pencet doang repost, elah. Mahal amat kayak selebgram, ya kan? Kan itu bukan selebgram, bukan pendeta. Tapi dari sana, dari pengen ngebantu, ya ada aja Tuhan berkatin lewat apa. Ada yang nggak bisa bayar pakai duit kan, mereka juga lagi seret kan, mesti bayar karyawan. Mau tau dibayar pakai apa? Bayar pakai batagor. Asli gue nggak bohong. Dia bilang, salah satu CEO perusahaan kita nih Pak punya usaha batagor Pak. Mau nggak dikirimin ke rumah? Wah, jangan segen, jangan ragu-ragu, kirim aja saya. Dia nggak bisa bayar pakai duit, dia bayar pakai batagor, ya kan? Puji Tuhan. Tapi sekali lagi itu cuma bonus. Ya ayat terakhir bilang, aku mau cuma kutip satu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Oke, di momen pandemi ini yang bisa kita lakukan. Ya, kita mencari Tuhan. Karena kalau lagi normal kan kita nggak bisa. Ya nggak, kenapa? Sibuk, biasalah. Ya nggak? Terus sekarang mau pakai sibuk. Sibuk ngapain lo? Menyesali diri. Maraton drakor. Sibuk apa lagi? Namatin video game mumpung lagi libur. Man, lu nggak libur, man. Lu hidup. Cuman nggak boleh kemana-mana. Nggak libur ini. Enak aja libur. Lu sekolah dari rumah, cuy. Kuliah dari rumah. Libur gimana? Kerja dari rumah, ngaco. Libur. Enggak. Ya. Yang ada sekarang kita bisa ngapain? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang orang dunia kejar, yang bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah ini mengejarnya, kita tahu itu akan mengejar kita. Kalau bahasa Alkitab itu akan ditambahkan. Ya, tapi ini momen yang tepat untuk menyadari bahwa ternyata semua itu cuma tambahan. Jadi nggak usah khawatir. Ya, lihat tuh burung. Lihat tuh bunga bakung. Dan Yesus bilang apa? Kamu lebih berharga dari mereka semua. Tahu nggak lu lebih berharga? Jangan khawatir, hai kamu yang bukan nggak percaya loh, kurang percaya. Dan gue berdoa biar pesan hari ini bikin kita yang kurang percaya jadi lebih percaya. Karena modalnya cuma itu doang. Ya kan? Kan mereka nanya tuh, terus kita mesti gimana dong? Ya, kita mesti gimana biar kita nggak lapar dan nggak haus lagi, kata Yesus. Pekerjaan apa yang mereka bilang? Pekerjaan apa yang Bapak inginkan kami lakukan? Kata Yesus apa? Percayalah kepadaku, itu pekerjaannya. Modal lu cuma itu doang, emang lu bisa ngapain lagi sekarang selain percaya? Emang pilihannya apa? Meragukan, marah, ngedumel, kepahitan. Ya dong? Ya nggak? Nggak ada pilihan lain. Kita cuma punya pilihan buat percaya. Lagian gini, Tuhan tuh bisa dipercaya kok. Paling bisa dipercaya malah. Ya kan, yang lainnya nggak bisa lah. Kita tahu kan. Akhirnya di momen kayak gini kita tahu uang nggak bisa dipercaya. Ya, pertemanan, tongkrongan nggak bisa dipercaya. Ya kan. Lu bahkan orang kalau jualan baju di momen kayak gini paling nggak kepake. Lu mau ngapain? Gaya-gaya di rumah, orang nggak kemana-mana. Ya kan. Lu tahu, lu mau punya baju merek apa kayak nggak ada gunanya juga. Lu mau pakai kemana orang di sini? Nambah-nambahin cucian malah ya nggak? Cucian deh lo. Gitu. Ya kan? Apa? Ya lu tau lah, semua yang lu anggap penting kayaknya terutama nomor satu, sekarang jadi akhirnya lu baru ingat, oh iya ini tambahan coy, aduh. Dan Tuhan yang mestinya utama, yang selalu kita jadiin tambahan, sekarang akhirnya mulai balik ke posisi semula, Tuhan utama, yang lainnya tambahan. Dan di momen kayak gini jangan sampai kita kehilangan pandangan kepada Tuhan yang menyediakan mana setiap hari, siapa? Yaitu dirinya sendiri. Dia memberi dirinya tiap hari loh buat kita. Dan kita kayak nggak punya waktu untuk menyadari apalagi mensyukurinya. Dan gue berharap pesan ini bisa menambah kepercayaan kita lah kepada dia. Dan buat kita bukan cuma bertahan di pandemi ini, tapi berbuah. Karena itu yang Tuhan mau. Gitu sih. Thanks you, gang. God bless. Semangat terus. Thank you, Kak Kristo, buat berkat firman Tuhannya. Banyak tepuk tangan.
langsung ngomong aja guys daripada virtual. Thank you. Makasih. Thank you Kak Christopher, thank you so much. Berkat firman Tuhannya benar-benar kalau buat saya pribadi ya, itu mengingatkan sekali. Memang kita contohnya ayat tadi aja, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Kita seringkali berfokus pada tambahannya. Oh ya, supaya ditambahkan kita cari kerajaan Allah. Padahal kerajaan Allah itu Tuhan sendiri yang utama sebenarnya. Dan di saat-saat seperti ini kita diingatkan, benar ya, mau sibuk ngapain lagi gitu. Ayo sekarang waktunya kita benar-benar cari Tuhan, cari maunya Tuhan. A lot of beautiful quotes yang kita catat di sini sampai nggak tahu mau nyatet. Nggak usah lah. Memang bahwa kita baru sadar kalau Tuhan itu yang kita miliki pada saat Dia adalah satu-satunya yang kita yang kita miliki. Kita baru sadar bahwa Dia yang kita butuhkan gitu teman-teman. So take this chance gitu ya, bukan hanya bertahan tapi berbuah, banyak berkatin orang di momen-momen seperti ini. Kita sendiri secara personal juga ayo alami Tuhan dalam hidup kita lebih lagi gitu. Kak, sebelum Kak Christopher sign out, kita boleh nggak doain Kak Christopher? Oh boleh dong, boleh banget. Tuhan. Saya mau minta tolong Nike yang doain. Nah, jadi Nike ini yang endorse Kak Christopher katanya. Minta Kak Christopher yang tolong undang Kak Christopher gitu katanya. Jadi yang happy banget karena ada Kak Christopher hari ini. Silakan Nike didoain. Punya yang mana aja? Ada 2 loh. Nike Endah Wulandari. Yang kita doain Kak Christopher sama-sama ya. Oke, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa dalam kerajaan surga, kami tahu Tuhan, kami bukan siapa-siapa tanpa Engkau. Karena kami hanya bisa percaya kepadamu saja ya Bapa, bahwa Engkau satu-satunya pegangan kami. Engkau satu-satunya yang mampu memelihara kami ya Bapa dalam segala aspek dalam kehidupan setiap kami. Kami di sini bersatu ya Bapa untuk mendoakan kakak kami, Kak Christopher, tapi Heru, kiranya Kau mau berkati beliau, apapun yang beliau kerjakan Kau mau buat berhasil, karena kami percaya Bapak bahwa Engkau satu-satunya yang pegang hidup setiap kami. Engkau satu-satunya yang pegang kendali dalam hidup setiap kami Bapak. Kami cuma bisa percaya, kami cuma bisa mengandalkan kekuatan tangan dan kasih-Mu saja Tuhan, karena Engkau adalah Bapa. Engkau adalah Bapa kami yang setia. Engkau tidak akan pernah meninggalkan setiap kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah beliau dapat memberkati banyak orang dan apapun yang beliau sampaikan semuanya berasal dari Engkau saja ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Thank you. Thank you Kak Christopher. Thank you so Tuhan much. berkati banget. Thank you buat chance-nya untuk kami. Thank you. Thank you. God bless Kak. Thank you so much.